Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang kembali di Bagus Podcast. Masih di edisi khusus Wakil Rakyat Bicara. Hari ini kita akan bincang banyak dengan Bung Yeremia Mendropa. Assalamualaikum Bang. Waalaikumsalam Mas Sapro dan pemirsa dan juga pendengar Bagus Podcast. Bagus Podcast di edisi khusus Wakil Rakyat Bicara. Kita minta respon dari Bung Yeremia. Sapro sampaikan beberapa kasus yang terviral, yang terhangat di 1 tahun atau di 10 bulannya Bung Andra dan Bung Dimyati ini memimpin Banten. 1, tentu saja kasus SMAN 1 Cimarga. Baik. 2, soal MBG, Bang. Dulu kita nonton di TV, keracunannya di daerah lain. Di provinsi lain ternyata udah kejadian juga di beberapa daerah di kabupaten kota yang ada di Banten. Yang ketiga, sempat ramai dulu soal anggaran makan minum yang anggarannya fantastis. Betul. MM-an di salah satu rumah sakit milik Pemprov Banten. Sapro mempersilakan Abang mau merespon yang mana atau tiga-tiganya boleh. Sampai yang paling parah kan netizen di media sosial membuli habis. Betul. Orang nomor 1 dan orang nomor 2 di Provinsi Banten. Ini kan menjadi problem, bisa mengganggu program-program Pemprov Banten. Gimana tuh Bang? Baik, jadi kurang lebih setidaknya ada 4 yang sempat viral ya. Tadi kita mulai dulu dari Cimarga. Kasus Cimarga itu kan ada katakan ada kepala sekolah yang menegur atau mungkin ada yang melibatkan sedikit katakan apakah ada namanya yang dikatakan tampar, ada yang dinamakan apa itu namanya kemarin itu ada beberapa. Tapi begini, saya katakan tadi bahwa bagaimana anak-anak kita di sekolah ini tidak hanya saja diberikan pelajaran ilmu pengetahuan, tapi bagaimana pendidikan karakter, bagaimana budi pekerti, bagaimana sopan santun, itu bisa mereka dapatkan di sekolah. Bagaimana pendidikan yang tadi selain ilmu pengetahuan, pendidikan karakter ini terus dilakukan. Nah, ketika tadi apa itu namanya ada sebuah kejadian, maka jangan dibiarkan berlarut, harus direspon dengan cepat. Ya, harus direspon dengan cepat supaya kita melihat juga tidak hanya satu sisi, kita juga harus melihat sisi yang lainnya, sehingga keputusan yang diambil itu keputusan yang tepat yang bisa mengayomi semua pihak. Ya, tapi intinya bahwa saya juga kemarin ikut terlibat mengingatkan beberapa pihak berkaitan dengan penanganan kasus Cimarga supaya cepat selesai. Bahkan teman di tengah malam pun saya berkomunikasi dengan Pak Sekda ketika ada viral bahwa ini coba dilakukan langkah begini. Saya terus mengambil bagian juga dalam itu. Saya WA dan juga bertelepon dengan Pak Sekda untuk cepat merespon waktu itu bahwa pertama bahwa kita sangat sepakat setuju tidak boleh ada kekerasan di lingkungan sekolah. Kemudian juga kita sepakat setuju bahwa penegakan karakter tadi harus ada di sekolah. Maka dalam rangka pendidikan tadi tidak hanya saja serta-merta oleh pihak sekolah atau guru dalam hal ini, dan bagaimana terus melibatkan orang tua ke depan. Nah, komunikasi antara guru dan orang tua harus terus dilakukan dalam pendidikan anak-anak kita ini. Itu titik poinnya berkaitan dengan Cimarga untuk mencegah ini berulang kemudian. Ya, sekali lagi bahwa kita menolak terjadi kekerasan di lingkungan sekolah. Sekolah harus bebas dari kekerasan, bebas dari bully, bebas dari diskriminasi, bebas dari hal-hal yang menakutkan yang tidak diinginkan oleh semua pihak. Di sisi lain, sekolah kita inginkan anak-anak kita mendapatkan pendidikan yang baik, pendidikan karakter yang cukup dan budi pekerti. Mereka dipersiapkan menjadi generasi yang unggul ke depan. Dan oleh karena itu, guru dan orang tua harus berkolaborasi ya ke depan dalam melakukan pendidikan itu, dan juga stakeholder yang lain termasuk dinas pendidikan, termasuk kami juga Komisi 5, termasuk stakeholder yang lainnya.
untuk mencegah berulangnya kejadian itu. Jadi jangan dibiarkan berlarut, harus melibatkan segera dipanggil. Kan ada kepala daerah yang juga viral baru-baru ini, bagaimana dia cepat merespon kebutuhan masyarakat itu. Kan ya kita bisa belajar lah bagaimana yang juga lagi di setiap beranda saya muncul kepala daerah, bagaimana hari kemarin muncul, malamnya dia memanggil langsung semua pihak tersebut, dan itu saya mengapresiasi itu. Kemudian berikutnya Mas Sapro yang tadi berkaitan dengan masalah yang kedua, MBG. Program yang sangat bagus ya, MBG, bahwa bagaimana makanan bergizi gratis ini ya jangan juga menimbulkan polemik yang lainnya, termasuk misalnya masalah keracunan. Memang ini tidak hanya terjadi di Banten, juga beberapa di daerah lain, tetapi oke lah ya, tapi bagaimana penanganan kita di Provinsi Banten untuk terus memonitor ini, bahwa ya khususnya dalam rangka penyediaan makanan MBG ini harus dijaga betul kebersihan dalam rangka pengelolaannya. Harus betul dijaga bagaimana bahan makanan yang layak diolah dengan baik, yang bersih, kemudian tidak kadaluarsa, kemudian tidak mengandung unsur yang membahayakan oleh tubuh. Itu harus dimonitor. Kemudian berikutnya bagaimana penyajiannya, baik dari sisi alat saji yang bersih, kemudian jangka waktu penyediaannya yang tidak terlalu lama, katakan makanan itu masih hangat ya. Kemudian bagaimana juga perlu diperhatikan kandungan gizinya. Jadi makanan bergizi yang disediakan kepada masyarakat bisa menjawab tadi kebutuhan gizi di Provinsi Banten. Karena prinsip gizi itu adalah dalam makanan itu kan harus beragam. Tidak hanya satu jenis. Kemudian bergizinya harus mengandung karbohidrat untuk memberikan tenaga, harus mengandung protein untuk menggantikan atau membangun sel-sel di dalam tubuh, atau menggantikan sel-sel yang rusak di dalam tubuh, dan juga bagaimana mengandung zat pengatur yang bisa mengatur pencernaan yang baik, metabolisme yang baik dalam tubuh, dan juga selain vitamin dan mineral. Kemudian seimbang porsinya, dan saya katakan tadi aman dari sisi penyajian, dari sisi bahan makanan yang diolah, dari sisi kebersihannya. Nah, prinsip beragam, bergizi, seimbang, dan aman ini dalam rangka MBG penyajiannya kepada siswa itu bisa diperhatikan dengan baik. Kemudian di sisi lain, selain daripada pemberian makanan yang tadi yang saya katakan sebelumnya, bagaimana juga program ini bisa menggairahkan ekonomi lokal ya. Bagaimana sumber-sumber makanannya, bahan makanannya sebisa mungkin, sebaik mungkin dari hasil pertanian yang ada di Provinsi Banten, dari hasil peternakan yang ada di Provinsi Banten, dari hasil perikanan dari Provinsi Banten. Usahakan sedemikian, jangan dari impor, jangan dari luar daerah, dari masyarakat di Provinsi Banten. Sehingga tadi ekonomi semakin bergeliat di Provinsi Banten. Petani merasakannya, peternak merasakannya, penelayan merasakan, selain daripada anak-anak kita tentunya merasakan itu, Mas. Iya. Ya? Jadi titik poinnya bahwa ada pemberdayaan UMKM juga. Nah, berikutnya adalah berkaitan dengan apa tadi yang masalah sempat viral tuh, berkaitan pengadaan makan minum di rumah sakit kita. Oke, termasuk rumah sakit. Nah, memang betul bahwa juga di rumah sakit harus diberikan makan minum terhadap pasien tentunya. Tetapi kan bisa kan belajar dari tahun-tahun yang lalu, berapa sih kebutuhannya, peningkatan pasien seberapa, kemudian kira-kira pasien kebutuhan apa yang dibutuhkan, kan sebetulnya kan harus berdasarkan data statistik. Tetapi sebetulnya kalau menurut saya bukan hanya saja di rumah sakit, juga di OPD, bro. Jangan sampai juga saya melihat terus terang ini kan kemarin saya katakan di Badan Anggaran. Coba lihat di setiap kegiatan mata anggaran yang ada di kegiatan di Provinsi Banten. Yang pertama ada ATK-nya, ada fotokopinya, ada pembelian kertasnya, ada pembelian staplesnya, ada pembelian spanduknya, kemudian berikutnya ada makan minum, kemudian ada berikutnya ada SPJ perjalanan dinas. Ya, pertanyaan saya, ada satu kegiatan yang dilakukan dalam
dalam satu hari ada 3 kegiatan. Apakah rapat pagi hari butuh makan minum, rapat siang hari butuh makan minum, rapat sore hari butuh makan minum? Apakah rapat antar internal butuh makan minum? Yang butuh makanan minum itu yang kategorinya seperti apa sesungguhnya? Apakah yang melibatkan orang luar, melibatkan tamu, atau ada hal-hal lain? Itu yang berikan kategori. Bukan di setiap kegiatan itu ada makan minum. Bro, di setiap OPD itu lihat. Itu yang selalu saya kritik. Ada banyak menghabiskan anggaran di faktor pendukungnya, sedangkan anggaran intinya itu padahal lagi kencangnya kampanye efisiensi. Efisien. Makanya saya tanya tadi ketika membuat makanan, tanya apa manfaatnya di Provinsi Banten. Masa rapat antar internal butuh makanan minum juga? Yang benar. Kan oke lah butuh minum. Apakah butuh makanan? Lihatlah, kan belum waktu makan siang. Kalau hanya butuh merapat 1 jam 2 jam ya cukup minum atau hanya snack gitu misalnya. Nah, ini kita berharap bagi OPD Provinsi Banten ya merencanakan anggaran itu yang seefektif dan efisien mungkin. Tanya apa manfaatnya untuk masyarakat di Provinsi Banten. Ini saya tegas ini untuk Mas Sapro, setiap saya rapat saya tegas ini untuk bagaimana anggaran di Provinsi Banten itu dirasakan masyarakat di Provinsi Banten sebesar mungkin. Saya serius ini. Saya sepakat itu, Bung Yeremia. Kita sudah di penghujung. Mudah-mudahan para pejabat kita tidak dan menonton podcast ini. Tidak sampai kecanduan APBD. Karena orang bilang APBD dicandu, jadi makan minumnya nggak di rumah, tunggu di kantor aja. Baik, Bung Yeremia, kita terima kasih di edisi khusus Wakil Rakyat Bicara. Alhamdulillah, sangat menginspirasi. Mudah-mudahan sukses di tahun kedua berarti ya. Betul, saya senang Mas Sapro berbagai diskusi dan mungkin pasti di lain waktu kita berdiskusi ya. Siap. Karena gini, diskusi ini kan selalu mengingatkan kita dan mengingatkan yang lainnya dan juga menjadi juga mungkin ada yang bagian menjadi koreksi bagi kita sendiri termasuk bagi saya Mas Sapro. Oke. Terima kasih, mantap, bagus podcast. Sehat selalu Pak Yeremia, kita akan ketemu lagi dan berbincang lagi dengan wakil rakyat yang menginspirasi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.